Lanjutan dari komplikasi dan penyulit kehamilan trimester 3. C. Kelainan dalam lamanya kehamilan. IUGR, Intrauterine Growth Retardation. Pengertian: IUGR disebut juga pertumbuhan janin terhambat atau PJT. Definisi menurut WHO 1969, janin yang mengalami pertumbuhan yang terlambat adalah janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat standar atau ukuran standar yang sesuai dengan usia kehamilannya. Pertumbuhan janin terhambat ditentukan bila berat janin kurang dari 10% dari berat yang harus dicapai pada usia kehamilan tertentu. Biasanya, perkembangan yang terhambat diketahui setelah 2 minggu tidak ada pertumbuhan. Penyebabnya: pertama, hipertensi dalam kehamilan. Kedua, gameli. Ketiga, anomali janin. Keempat, sindrom fosfolipid. Kelima, infeksi rubella, sifilis, sitomegalovirus. Keenam, penyakit jantung. Ketujuh, anemia. Kedelapan, perokok dan pemakai obat-obatan terlarang. Kesembilan, kekurangan gizi atau ekonomi rendah. Penata laksanaan. Pada kasus preterm dengan pertumbuhan janin terhambat, lakukanlah pematangan paru dan asupan nutrisi tinggi kalori, mudah cerna, dan banyak istirahat. Kedua, pada kehamilan 35 minggu tanpa terlihat pertumbuhan janin, dapat dilakukan pengakhiran kehamilan. Ketiga, jika terdapat oligohydramnion, berat disarankan untuk persalinan para-abdominal. Pada kehamilan aterm, tergantung kondisi janin. Jika memungkinkan, dapat dicoba melahirkan per vaginam. Selanjutnya ada IUVD. Pengertian: menurut WHO dan The American College of Obstetricians and Gynecologists, yang disebut kematian janin adalah janin yang mati dalam rahim dengan berat badan 500 gram atau lebih, atau kematian janin dalam rahim pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Kematian janin merupakan hasil akhir dari gangguan pertumbuhan janin, gawat janin, atau infeksi. Penyebabnya: A. Faktor maternal. Kehamilan postterm kurang lebih 42 minggu, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, sistemik lupus erythematosus, infeksi, hipertensi, preeklamsia, eklamsia, hemoglobinopati, umur ibu tua, penyakit rhesus, ruptur uteri, antifosfolipid sindrom, hipertensi akut ibu dan kematian ibu. Faktor fetalnya ada gemeli, IUGR, kelainan kongenital, kelainan genetik, dan infeksi. C. Faktor plasenta previa, sulusio plasenta, ketuban pecah dini, pasa previa. Penata laksanaan. Pertama, periksa tanda-tanda vital, periksa radiologi, USG, berikan dukungan mental pada pasien. Bila disangka telah terjadi kematian janin dalam rahim, tidak usah terburu-buru bertindak. Sebaiknya diobservasi dulu dalam 2-3 minggu untuk mencapai kepastian diagnosis. Kemudian, biasanya selama masih menunggu ini, 70-90% akan terjadi persalinan yang spontan. Kemudian, jika persalinan tidak terjadi dalam 2 minggu, trombosit menurun, dan serviks belum matang, matangkanlah serviks dengan misoprostol, di mana di sini
Tepatkan misoprostol 25 mcg di pucuk vagina. Dapat diulang sesudah 6 jam. Jika tidak ada respon sesudah 2 kali 25 mcg misoprostol, naikkan dosis menjadi 50 mcg setiap 6 jam. Selanjutnya, jika setelah 3 minggu kematian janin dalam kandungan atau 1 minggu setelah didiagnosis partus belum mulai, maka wanita harus dirawat agar dapat dilakukan induksi partus. Induksi partus dapat dimulai dengan pemberian estrogen untuk mengurangi efek progesteron atau langsung dengan pemberian oksitosin drip dengan atau tanpa amniotomi. Kemudian ada persalinan prematur. Pengertiannya, persalinan prematur atau persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu, antara 20 minggu sampai 37 minggu, atau dengan berat janin kurang dari 2.500 gram. Walaupun kecil, bayi prematur ukurannya sesuai dengan masa kehamilan, tetapi perkembangan intrauterin yang belum sempurna dapat menimbulkan komplikasi pada saat postnatal. Bayi baru lahir dengan mempunyai berat 2.500 gram atau kurang dengan umur kehamilan dari 37 minggu disebut dengan kecil masa kehamilan. Ini berbeda dengan prematur, walaupun 75% dari neonatus yang mempunyai berat di bawah 2.500 gram lahir prematur. Penyebabnya pertama, janin dan plasenta, di mana di sini bisa terjadi perdarahan trimester awal, perdarahan antepartum atau plasenta previa, solusio plasenta, dan fasa previa. Kemudian ada KPD, ketuban pecah dini. Kemudian ada IUGR, kelainan kongenital, gemeli, dan polihidromnion. Kedua ada pada ibu, penyakit berat pada ibu. Kemudian diabetes mellitus, preeklamsia atau eklamsia, infeksi intrauterin, penyakit infeksi, stres psikologik, kelainan bentuk uterus atau serviks, riwayat abortus berulang, inkompetensi serviks, pemakaian obat narkotik, trauma, perokok berat, dan kelainan imunologi. Kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan kontraksi seperti kelainan bawaan uterus, ialah ketuban pecah dini, gemeli, dan serviks inkompeten. Penata laksanaan pertama ada evaluasi cepat keadaan ibu. Kemudian, upayakan melakukan konfirmasi umur kehamilan. Selanjutnya, coba hentikan kontraksi dengan pemberian obat-obatan tokolitik tidak lebih dari 48 jam. Dan jangan hentikan kontraksi bila tokolisis tidak berhasil, lanjutkan persalinan dengan upaya optimal. Kemudian ada persalinan postmatur. Pengertian, kehamilan postterm atau postmatur disebut juga kehamilan serotinus, kehamilan lewat bulan, prolonged pregnancy, extended pregnancy, postdeath atau pasca maturitas. Persalinan postmatur adalah persalinan dengan umur kehamilan lebih dari 42 minggu. Diagnosis pertama, bila HPHT dicatat dan diketahui hamil, diagnosis tidak sukar. 2. Kesulitan mendiagnosis bila wanita tidak ingat HPHT-nya. Hanya dengan pemeriksaan antenatal yang teratur, diikuti dengan tinggi dan naiknya fundus uteri dapat membantu penegakan diagnosis. Ketiga, pemeriksaan röntgenologik dapat dijumpai pusat penulangan pada bagian distal femur, bagian proksimal tibia, tulang kuboid, diameter bipariental 9,8 atau lebih. Keempat, USG, ukuran diameter biparietal, gerakan janin dan jumlah air ketuban. Kelima, pemeriksaan histologik air ketuban jika berwarna jingga. Pertama, melebihi dari 10% kehamilan di atas 36 minggu. Melebihi 50% kehamilan di atas 39 minggu. Selanjutnya keenam, amnioskopi.
Melihat derajat kekuruhan air ketuban menurut warnanya karena dikerui mekonium. Ketujuh, kardiotografi. Mengawasi dan membaca denyut jantung janin karena insufisiensi plasenta. Selanjutnya ada uji oksitosin, di mana di sini stress test yaitu dengan infus tetes oksitosin dan diawasi reaksi janin terhadap kontraksi uterus. Jika ternyata reaksi janin kurang baik, hal ini mungkin akan berbahaya bagi kandungan. Selanjutnya, memeriksa kadar estriol dalam urin. Selanjutnya, pemeriksaan pH darah dalam janin. Dan yang terakhir, pemeriksaan histologi vagina. Pengaruh terhadap ibu dan janin. Pertama, pengaruh terhadap ibu. Ialah pengaruh postmatur dapat menyebabkan distosia karena pertama, kontraksi uterus yang tidak terkoordinasi. Kedua, janin besar. Keempat, molding kepala kurang. Maka akan sering dijumpai partus lama, kesalahan letak, inersia uteri, distosia bahu, dan perdarahan postpartum. Hal ini akan menaikkan angka morbiditas dan mortalitas. B. Pengaruh terhadap janin. Jumlah kematian janin atau bayi pada kehamilan 43 minggu 3 kali lebih besar dari kehamilan 40 minggu karena postmaturitas akan menambah bahaya pada janin. Pengaruh postmaturitas pada janin bervariasi. Berat badan janin dapat bertambah besar, tetapi tetap ada yang berkurang. Sesuai kehamilan 42 minggu, ada juga yang bisa terjadi kejadian janin mati dalam kandungan. Selanjutnya, tanda bayi postmatur. A. Berat badan bayi lahir lebih berat dibandingkan bayi yang matur. B. Rambut lanugo telah hilang dan bahkan sangat sedikit. C. Kuku bayi panjang-panjang. D. Tulang sutura lebih keras dibandingkan bayi matur. E. Vernix caseosa berkurang. F. Rambut kepala sangat tebal. G. Kulit tampak pucat dan desquamasi epitel. Penata laksanaan, segera lakukan terminasi kehamilan. Kemudian ada kehamilan ganda. Pengertian, kehamilan ganda atau kembar dapat didefinisikan sebagai suatu kehamilan di mana terdapat 2 atau lebih embrio atau janin sekaligus. Kehamilan ganda tersebut terjadi apabila 2 atau lebih ovum dilepaskan dan dibuahi atau apabila suatu ovum yang dibuahi membelah secara dini sehingga membentuk 2 embrio yang sama pada stadium masa sel dalam atau lebih awal. Faktor-faktor penyebab kehamilan ganda di mana di sini ada kehamilan monozigotik dan kehamilan dizigotik. Letak dan presentasi janin. Berbagai kombinasi letak, presentasi, dan posisi bila terjadi yang paling sering dijumpai adalah A. Kedua janin dalam bentuk membujur, presentasi kepala 44-47%. B. Letak membujur, presentasi kepala bokong 37-38%. C. Keduanya presentasi bokong 8-10%. D. Letak lintang dan presentasi kepala 5-5,3%. Letak lintang dan presentasi bokong 1,5-2%. Dua-duanya letak lintang 0,2-0,6%. Dan yang terakhir, letak dan presentasi 69 adalah letak yang berbahaya karena dapat terjadi kunci mengunci atau interlocking. Komplikasi kehamilan, komplikasi postpartum.
Pengaruh terhadap ibu dan janin. Pertama, terhadap ibu. Kemungkinan terjadinya hidramnion bertambah 10 kali lebih besar, di mana kebutuhan akan zat-zat bertambah, sehingga dapat menyebabkan anemia dan defisiensi zat-zat lainnya. Selanjutnya, karena uterus yang besar, ibu mengeluh sesak nafas, sering miksi, serta terdapat edema dan varises pada tungkai dan vulva. Ketiga, frekuensi preeklamsi dan eklamsi lebih sering, dan di mana terjadi inersia uteri, perdarahan postpartum, dan solusio plasenta sesudah anak pertama lahir. Terhadap janin, pertama, usia kehamilan tambah singkat dan bertambahnya jumlah janin pada kehamilan kembar 25%, pada gemeli 50%, pada triplet dan 75% pada quadruplet yang akan lahir 4 minggu sebelum cukup bulan. Jadi, kemungkinan terjadinya bayi prematur akan tinggi. Kedua, sering terjadi kesalahan letak janin yang juga akan mempertinggi angka kematian janin. Ketiga, bila sesudah bayi pertama lahir terjadi solusio plasenta, maka angka kematian bayi keduanya tinggi. Kemudian ada kelainan air ketuban atau oligohidramnion. Pengertian, oligohidramnion adalah suatu keadaan di mana air ketuban yang kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 cc. Penyebab belum jelas, tetapi disangka ada kaitannya dengan renal agenosis janin. Penyebab lainnya oleh karena amnion kurang baik pertumbuhannya dan etiologi sekunder lainnya, misalnya pada ketuban pecah dini. Gambaran klinis. A. Uterus tampak kecil dari usia kehamilan dan tidak ada balotemen. B. Ibu merasa nyeri di perut pada setiap pergerakan anaknya. C. Sering berakhir pada partus prematurus. D. Bunyi jantung anak sudah mulai terdengar pada bulan kelima dan terdengar lebih jelas. E. Persalinan lebih lama dari biasanya. F. Sewaktu his akan sakit sekali. G. Bila ketuban pecah, air ketuban sedikit sekali bahkan tidak ada yang keluar. Akibat oligohidramnion. A. Bila terjadi pada kehamilan yang lebih lanjut, akan terjadi cacat bawaan seperti club foot, cacat bawaan karena tekanan atau kulit jadi tenal dan kering. B. Bila terjadi pada permulaan kehamilan, maka janin akan menderita cacat bawaan dan pertumbuhan janin dapat terganggu, bahkan bisa terjadi partus prematurus, yaitu picak seperti kertas, kusut karena janin mengalami tekanan dinding rahim. Penata laksanaan. A. Sirah baring. B. Hidrasi. C. Perbaiki nutrisi. D. Pemantauan kesejahteraan janin. Hitung pergerakan janin, NST dan BPP. E. Pemeriksaan USG yang umum dari volume cairan amnion. F. Amnion infusion. G. Induksi dan kelahiran. Selanjutnya ada polydramnion. Pengertian, polydramnion atau disingkat hidramnion saja didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah air ketuban melebihi 2 liter, sedangkan secara klinik adalah penumpukan cairan ketuban yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien. Sedangkan secara klinik adalah penumpukan cairan ketuban yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien. Sedangkan secara USG, jika amniotic fluid index atau AFI kurang lebih 20 atau lebih. Penyebab ada A. Faktor ibu, di mana di sini diabetes mellitus, penyakit jantung, dan preeklamsia. Pada faktor janin ada anencephaly, tepina bifida, omphalocele, atresia oesophagus, hidrops fetalis, kembar monozigotik, dan
hemangioma. Tanda dan gejala: A. Ukuran uterus lebih besar dari yang seharusnya. B. Identifikasi janin dan bagian janin melalui pemeriksaan palpasi sulit dilakukan. C. Denyut jantung janin sulit didengar. D. Balotemen janin jelas. E. Sesak nafas dan rasa tidak nyaman di perut. F. Gangguan pencernaan. G. Edema. H. Varises dan hemoroid. Dan I. Nyeri abdomen. Penata laksanaan. A. Dilakukan pemeriksaan ultrasonografi secara teliti antara lain untuk melihat penyebab dari keadaan tersebut. B. Pemeriksaan USG janin dilihat secara seksama untuk melihat adanya kelainan ginjal janin. C. Dilakukan pemeriksaan OGTT untuk menyingkirkan kemungkinan diabetes gestasional. D. Bila etiologi tidak jelas, pemberian indomethacin dapat memberi manfaat bagi 50% kasus. E. Meskipun sangat jarang, kehamilan monokorionik yang mengalami komplikasi sindroma twin transfusin terjadi polihidramnion pada kantung resipien dan harus dilakukan amniosentesis berulang untuk mempertahankan kehamilan. Kemudian ada ketuban pecah dini. Pengertian: ketuban pecah dini atau KPD adalah pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda mulai persalinan dan ditunggu 1 jam sebelum terjadi infartu. Ketuban pecah dini merupakan pecahnya selaput ketuban dan janin sebelum proses persalinan dimulai. KPD saat preterim adalah KPDP adalah KPD pada usia kurang lebih dari 37 minggu. KPD memanjang merupakan KPD selama lebih dari 24 jam yang berhubungan dengan peningkatan resiko infeksi intraamnion. Penyebabnya: A. Berkurang kekuatan membran. B. Meningkatnya tekanan intrauterin. C. Serviks inkompeten. D. Ketegangan rahim berlebihan, kehamilan ganda, dan hidramnion. E. Kelainan letak janin dan rahim, letak sungsang, dan letak lintang. F. Kemungkinan kesampitan panggul CVD, bagian terendah belum masuk PAP. G. Infeksi yang menyebabkan terjadinya biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk preteolitik sel sehingga memudahkan ketuban pecah. H. Faktor keturunan, di mana di sini ion Cu, serum rendah, vitamin C rendah, dan kelainan genetik. Ada komplikasinya: A. Infeksi intrapartum atau korioamnionitis. B. Persalinan preterm jika terjadi pada kehamilan usia preterm. C. Prolaps tali pusat. D. Oligohidramnion. Kemudian ada faktor resiko: A. Ibu hamil di luar nikah. B. Kehamilan remaja. C. Ibu perokok. D. Golongan sosial ekonomi rendah. E. Penyakit menular seksual. F. Riwayat ketuban pecah dini. Penata laksanaan. A. Pada KPD ketuban pecah dini, terminasi kehamilan batas waktu 2 kali 24 jam. B. Jika ada tanda infeksi intrapartum, terminasi kehamilan atau persalinan batas waktu 2 jam. C. Jangan terlalu sering periksa dalam. D. Bila perlu induksi persalinan. E. Observasi dan optimalisasi keadaan ibu atau diberikan oksigen. F. Antibiotik spektrum luas. G. Uterotonika. H. Pemberian kortikosteroid. Kontroversi: di satu pihak dapat memperburuk keadaan ibu karena menurunkan imunitas, di lain pihak dapat menstimulasi pematangan paru janin atau surfaktan. Kemudian ada kelainan letak.
di mana di sini ada letak sungsang. Pengertian, letak sungsang adalah letak memanjang dengan bokong sebagai bagian yang terendah. Presentasi bokong, letak sungsang, presentasi bokong dibagi menjadi 3, yaitu A. Complete bridge, bokong sempurna. Bagian terendah janin adalah bokong, sama saja, dan kedua tungkai terangkat. B. Frank bridge, bokong murni. Bagian terendah janin adalah bokong dan kedua kakinya. C. Footling bridge, bokong kaki. Bagian terendah adalah bokong dan kaki atau lutut. Frekuensi Frank bridge lebih tinggi daripada kehamilan muda dibandingkan kehamilan tua, dan multigravida lebih banyak dibandingkan dengan primigravida. Tanda dan gejala. Pergerakan anak terasa oleh ibu di bagian perut bawah di bawah pusat, dan ibu sering merasa benda keras atau kepala mendesak tulang iga. D. Pada palpasi teraba bagian keras, bundar dan melenting pada fundus uteri. C. Punggung anak dapat teraba pada salah satu sisi perut dan bagian-bagian kecil pada pihak yang berlawanan. Di atas simfisis teraba bagian yang kurang bundar dan lunak. D. Bunyi jantung janin terdengar pada punggung anak setinggi pusat. Kemudian ada letak lintang. Pengertian, letak lintang adalah apabila sumbu memanjang, janin menyilang. Sumbu memanjang ibu secara tegak lurus atau mendekati 90%, dan biasanya punggung merupakan bagian terendah janin. Penyebabnya: A. Multiparitas disertai dinding uterus dengan perut yang lembek. B. Kehamilan prematur, idramnion, dan kehamilan kembar. C. Keadaan lain yang dapat menghalangi turunnya kepala ke dalam rongga panggul sempit, tumor daerah panggul, dan plasenta previa. D. Kelainan bentuk uterus seperti uterus arcuatus atau uterus subseptum. Diagnosisnya: A. Inspeksi perut membuncit ke samping, palpasi fundus uteri rendah dari usia kehamilan, auskultasi, denyut jantung janin setinggi pusar kanan dan kiri. D. Pemeriksaan dalam atau CT, di mana teraba tulang iga, skapula, dan kalau tangan menyambung teraba tangan untuk menentukan tangan kanan atau kiri. Lakukan dengan cara bersalaman. Teraba bahu dan ketiak yang bisa menutup ke kanan atau ke kiri. Bila kepala terletak di kiri, ketiak menutup ke kiri. Kemudian ada letak panggung. Ditentukan dengan adanya skapula, letak dada dengan klavikula. Kemudian ada pemeriksaan dalam agar sukar dilakukan bila pembukaan kecil dan pembukaan insek. Namun pada letak lintang biasanya ketuban cepat pecah. Terima kasih.